bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatan-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul di majlis ilmu untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan duduk barengnya kita di majlis ilmu ini menjadi tanda bahwa kita min ahli sa'adah wa min ahli husnil khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang khuluqil alim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang rahmatan lil alamin. Subhanallah, alhamdulillah, kita telah memasuki bulan yang agung, yakni bulan Muharram. Pada bulan Muharram ini ada hari yang teragung, yang mana pada hari itu subhanallah Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat banyak melimpahkan karunia-Nya, wabil khusus kepada para nabi-nabi, subhanallah, kepada para kekasihnya, yakni di hari Asyura. Insyaallah semoga kita semua diberikan umur panjang oleh Allah, diberikan kesehatan zahir dan batin, sehingga kita bisa menemui yaum Asyura dengan ketakwaan, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita mesti berdoa demikian? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang bisa mengagungkan syiar-syiar agama Allah, yakni mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah, maka itu merupakan buah dari ketakwaan yang ada pada hati orang tersebut. Subhanallah. Sedangkan di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa yang termulia adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita dijadikan oleh Allah min ahli tuqa. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Maka insyaallah ibu-ibu kita akan menjumpai hari yang agung tersebut, yakni Yaum Asyura. Subhanallah, di mana hari itu Gusti Allah Ta'ala sangat banyak memberikan gift-Nya, hadiah-hadiahnya, pertolongannya kepada para nabi-nabi. Subhanallah. Di antaranya subhanallah, pada hari itu diciptakannya baginda Nabiullah Adam alaihissalam, Bapak kita semua. Subhanallah, diciptakannya baginda Nabiullah Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum tsumma shawwarnakum. Sungguh telah kami ciptakan dan telah kami bentuk. Subhanallah, baginda Nabiullah Adam alaihissalam. Yang dimaksud yang menciptakan di sini kapan waktunya? Disebutkan dalam kitab-kitab penciptaan Nabi Adam terjadi pada hari Asyura. Asyura itu apa? Biasanya kita sering paham adalah tanggal 10 di bulan Muharram, Asyura. Subhanallah. Pada waktu itu baginda Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Walaqad khalaqnakum tsumma shawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Subhanallah. Pada waktu itu baginda Nabi Adam diciptakan, dibentuk tubuhnya. Subhanallah. Kemudian Allah menyuruh para malaikatnya untuk bersujud kepada baginda Nabi Adam alaihissalam. Kemudian para malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis, lam yakun minas sajidin. Subhanallah. Kemudian di hari tersebut pula
Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya baginda Nabi Adam alaihissalam. Subhanallah. Ketika baginda Nabi Adam alaihissalam, subhanallah, dikeluarkan dari surga dengan sebab wasilah beliau memakan buah larangan, subhanallah. Kata Al-Quran, wala taqraba hadhihi syajarah, subhanallah. Pada waktu itu baginda Nabi Adam tentunya dengan izin Allah subhanallah, dan pada kejadian ini tentunya ada hikmah yang besar subhanallah. Tapi singkat ceritanya beliau subhanallah memakan buah larangan subhanallah, sehingga dikeluarkan dari surga. Kemudian beliau bertaubat. Nah, diterima taubatnya baginda Nabi Adam alaihissalam ini di hari Asyura. Ketika disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Subhanallah, Allah mengajarkan bagaimana kalimat taubat, cara bertaubat subhanallah kepada Nabi Adam. Lalu disebutkan pula, ini dijelaskan dalam ayat lain, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka punten ibu-ibu kita mesti banyak dosa. Subhanallah, baginda Nabi Adam satu kali tidak menuruti perintah Allah, tapi selama hidupnya dikisahkan bahwa beliau tidak berani memandang ke langit setelah diturunkan ke bumi. Kenapa? Malu kepada Allah. Teringat akan subhanallah peristiwa pada waktu itu, yakni ketika beliau memakan buah larangan tersebut. Masya Allah, ini titelnya Nabi. Subhanallah, selalu meminta ampun, selalu menangisi atas satu kesalahan itu. Subhanallah. Doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita tahu bahwa subhanallah beliau digoda oleh setan, tapi ketika beliau meminta ampun kepada Allah, ini akhlaknya Masya Allah yang perlu kita contoh. Beliau tidak menyalahkan siapa-siapa. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, aku telah menzalimi badanku sendiri. Yang disebut itu karena dirinya sendiri, padahal semua mengerti beliau digoda terang-terangan oleh setan, subhanallah. Tapi sama sekali tidak gara-gara ini, gara-gara setan, gara-gara ini tidak menyalahkan Rabbana zalamna anfusana. Maka ini trik taubat yang tepat, cara bertaubat yang tepat. Artinya apa? Betul-betul seorang diri kita ini merasa bersalah tanpa menyalahkan siapa-siapa. Gara-gara kamu sih, gara-gara kue sih, subhanallah. Yang betul-betul merasa dirinya telah bertaubat, maka pasti dia akan merasa, iya ya Allah, saya yang salah, iya ya Allah, saya yang keliru, iya ya Allah, saya Rabbana zalamna anfusana. Subhanallah. Ini didikan baginda Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam subhanallah berbuat punten secara zahirnya kekeliruan, subhanallah, Masya Allah. Tapi ketika beliau minta ampun, Allah angkat derajatnya. Subhanallah, Allah angkat derajatnya. Artinya bahwa kita juga punya kesempatan yang sama. Kita yang banyak dosa ini, ketika kita betul-betul mau meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, bermuhasabah, mengoreksi diri kita, subhanallah, betul-betul insya Allah akan ampuni kita dan Allah akan angkat derajat kita. Punten,
disuruh sujud nggak mau. Lam yakum minas sajidin, nggak mau sujud. Sudah salah, punten, menantang Gusti Allah. Jadinya apa? La'natullah alaihi, yang dilaknat oleh Gusti Allah. Nabi Adam punten zahirnya salah, subhanallah. Tapi kalau bahas dalam sisi isyarinya, itu hikmahnya besar. Subhanallah, hikmahnya besar. Tapi kalau kita bahas secara lahirnya saja, punten, beliau melanggar aturan Allah dengan memakan buah larangan. Tapi beliau bertaubat. Titelnya apa? Nabiullah, Habibullah. Titelnya Nabi Allah, kekasih Allah. Setan punten, subhanallah, salah, melanggar aturan Allah, nggak mau merasa salah, malah menantang. Titelnya la'natullah alaihi, yang dilaknat oleh Allah. Maka artinya ada dua tipe orang yang melakukan kesalahan ini. Ada yang mau bertaubat, ada yang tidak mau bertaubat. Yang mau bertaubat insya Allah akan mengikuti jejaknya baginda Nabi Adam alaihissalam, akan diangkat derajatnya oleh Allah, diampunkan dosanya oleh Allah. Setan, subhanallah, orang yang tidak mau bertaubat, tidak mau mengakui kesalahan, merasa terus dirinya paling benar, akan semakin jauh dari Allah, semakin dijauhkan dari rahmat dan hidayah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kembali lagi ke hari Asyura, subhanallah. Bentar. Subhanallah, apa namanya? Di hari Asyura Allah menerima taubatnya baginda Nabiullah Adam alaihissalam. Subhanallah. Kemudian pada hari Asyura juga Allah mengangkat baginda Nabiullah Idris alaihissalam ke atas langit. Subhanallah. Dalam Al-Quran disebutkan wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Subhanallah. Kalau dikisahkan dalam Sairah, ada sebagian yang menyatakan beliau diangkat ke langit, diajak ke surga. Subhanallah. Yang dimaksud surga di sini, subhanallah, bukan surga hakiki, bukan al-jannatul hakiki, bukan, tapi majazi. Surga hakiki tidak bisa dimasuki kecuali setelah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memasukinya di yaumul qiyamah. Umat-umat terdahulu tidak bisa memasuki surga hakiki sebelum umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memasukinya terlebih dahulu. Maka yang dimaksud dengan surga di sini majazi. Punten ibu-ibu, ada kalau orang meninggal, subhanallah, ada nikmat kubur, ada adab kubur. Itulah gambaran surga majazi, neraka majazi. Kalau surga hakiki, neraka hakiki, itu hanya akan bisa, subhanallah, ditampilkan secara jelas, dimasuki secara jelas saat sudah hari kiamat. Seperti ini mafhumnya. Nah, di hari Asyura baginda Nabiullah Idris alaihissalam diangkat oleh Allah ke atas langit. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kemudian subhanallah, di hari Asyura pula Allah menambatkan kapal dari baginda Nabiullah Nuh alaihissalam di atas gunung Judi. Dikisahkan pada waktu itu subhanallah, Allah memberikan azab kepada kaumnya baginda Nabi Nuh karena ingkar, tidak mau nurut dengan ajakan baginda Nabiullah Nuh alaihissalam, menentang Allah, menentang Nabi Allah, subhanallah, hingga Allah turunkan hujan terus menerus sampai terjadi banjir besar, banjir bandang, wakilah sampai 6 bulan berturut-turut. Subhanallah, yang selamat hanyalah Nabiullah Nuh dan para pengikutnya yang berada di atas bahtera kapal. Subhanallah. Nah, diselamatkannya baginda Nabiullah Nuh dan para pengikutnya, ditambatkannya kapal baginda Nabiullah Nuh tersebut di hari Asyura di atas gunung Judi. Subhanallah. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim,
wa qila ya ardu bil'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa hidal ma'u wa qudiyal amr wastawat 'ala al-judi wa qila bu'da lil qaumi dhalimin. Subhanallah. Jadi pada waktu itu kata Gusti Allah, bumi telanlah airnya, langit stop turun hujannya, surutlah air. Subhanallah, maka selesai urusan itu. Wastawat 'ala al-judi, maka berlabuhlah kapal baginda Nabi Nuh di atas gunung Judi. Waqila bu'da lil qaumi dzalimin, dan hancurlah orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang tidak mau mengikuti arahan baginda Nabiullah Nuh alaihissalam, Nabi pada waktu itu. Nah, diselamatkannya ini ada di hari Asyura. Kalau kita kan mafhumnya yang sering dipahami adalah hari Asyura, hari diselamatkannya baginda Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Sebenarnya banyak. Makanya hari Asyura itu sebenarnya hari di mana Allah banyak memberikan pertolongannya, anugerahnya khususnya kepada para nabi-nabinya, para kekasih-kekasihnya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian di hari Asyura pula itu hari lahirnya baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sang abul anbiya, bapaknya para nabi. Punten ibu-ibu, seluruh nabi-nabi yang ada setelah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam itu semuanya dzurriyyah, turunan dari baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mayoritas dari Nabiullah Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Adapun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari baginda Nabiullah Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Nah, pada hari Asyura itu subhanallah, kakek buyutnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakek buyutnya para nabi-nabi dilahirkan, yakni baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini perlu digarisbawahi ya, kalau Rasulullah itu dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Seperti itu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udada bin Muqawam bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yashtub bin Nabid bin Nabiullah Ismail alaihissalam bin Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Itu silsilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau lanjutnya, subhanallah, punten ini perlu digarisbawahi bahwa kebanyakan kita mengetahui bahwa ayah baginda Nabi Ibrahim sang pembuat berhala yang namanya Azar. Berlandaskan wa idh qala Ibrahim li abihi azar atatakhidu asnaman aliha. Sebenarnya abdis itu maknanya paman. Jadi Azar itu subhanallah menurut mayoritas ulama bukan ayahnya tapi pamannya. Ayahnya Nabi Ibrahim namanya Tarah bin Nahur. Nabi Ibrahim alaihissalam bin Tarah bin Nahur. Nah, subhanallah. Ini perlu digarisbawahi. Kenapa ini hubungannya nanti ke subhanallah kebersihan nasab dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ayahnya, sampai kakeknya, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam itu semuanya menyembah kepada Allah, tauhid. Subhanallah. Kalau kalau saya lebih cenderung ke pendapat yang menyatakan bahwa ayah baginda Nabi Ibrahim itu Tarah bin Nahur. Azar yang disebutkan dalam Quran itu pamannya. Kenapa disebutnya Ab? Karena kebanyakan waktu zaman dulu kalau ayahnya telah meninggal, yang berganti posisi sebagai bapak adalah pamannya. Maka li abihi Azar, di sini abnya maknanya seperti itu. Saya lebih cenderung ke pendapat itu. Kenapa? Karena wataqallubaka fis sajidin. Dari Rasulullah sampai Nabi Adam itu Allah jaga. Tidak ada seorang pun yang menyembah berhala.
Semuanya beragama tauhid. Mafhumnya di sini. Alhamdulillah. Nah, pada hari Asyura itu hari dilahirkannya orang agung, sang bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di hari Asyura pula, subhanallah, baginda Nabi Ibrahim diselamatkan ibu-ibu dari pembakaran Namrud. Di antara mukjizat beliau kan apa? Dibakar, tidak hangus terbakar. Kata Quran, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, diabadikan dalam Quran. Kata Gusti Allahnya, waktu api Namrud itu membakar Nabi Ibrahim, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah dan jadilah keselamatan bagi baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, kalau kita mengambil pelajaran dari sisi ini, tidak ada yang tidak mungkin, ibu-ibu. Api sifatnya panas membakar, loh kok bisa jadi dingin? Subhanallah, atas izin Allah, kehendak Allah. Artinya bahwa segala sesuatu itu tahta masyiatillah, di bawah kuasa Gusti Allah. Maka betul, subhanallah, kalau kita betul-betul menghadapkan hati kepada Allah, menyerahkan diri dengan sepenuhnya kepada Allah, maka cemas itu kita bisa singkirkan, resah gelisah bisa kita singkirkan. Kenapa? Kita punya Allah. Kita punya Allah yang maha kuasa. Allahnya maha kuasa, maka Allah maha bisa. Kun fayakun, subhanallah. Nuhun kumil ada tegan menuso, mesti wonten resah, mesti wonten cemas, mesti wonten gelisah. Mungkin betul kok wajar. Namanya watak insan, tidak apa-apa. Apalagi punten kalau kita datang kebingungan, datang ujian, pasti itu ada, timbul dengan sendirinya. Nggak mau resah, tapi dengan sendirinya resah. Subhanallah. Nggak apa-apa, itu watak insani. Yang terpenting satu, jangan sampai lupa bahwa kita punya Allah. Kalau kita sedang nggak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, umpama tidak ada yang mau menolong kita, tidak ada yang mau perhatian dengan kita, jangan kecil hati. Kita masih punya tempat pulang, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tauhidnya kokoh, tenang, subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Seperti itu ibu-ibu, subhanallah. Kemudian di hari Asyura merupakan hari, subhanallah, diterimanya taubatnya baginda Nabiullah Yunus alaihissalam. Jadi Nabiullah Yunus ditugaskan oleh Allah berdakwah pada satu kaum, subhanallah, itu sampai puluhan tahun. Tapi gak ada yang mau nurut, gak ada yang mau ikut, ditentang baginda Nabi Yunus alaihissalam. Sampai pada akhirnya baginda Nabiullah Yunus ini diberi wahyu oleh Allah. Ini kata Gusti Allahnya, subhanallah, saya beri waktu 3 hari. Kalau 3 hari kaummu belum juga bertaubat, akan datang azab. Diceritakan begini kepada kaumnya, tetap subhanallah, bahasa sini ngentet baik. Masya Allah, menantang selalu, gak mau menurut. Sampai punten baginda Nabi Yunus, subhanallah, kesal marah hingga ditinggalkan kaumnya. Subhanallah, ketika ditinggalkan oleh Nabi Yunus, kaumnya sadar, takut, ya Allah, minta ampun semuanya kepada Allah, hingga gak diturunkan azab tersebut. Nah, baginda Nabi Yunusnya, subhanallah, mungkin karena begitu lelahnya punten ibu-ibu, gak setahun, 2 tahun, wakilah puluhan, wakilah ratusan tahun. Nabi-nabi zaman dulu umurnya hingga ratusan tahun, subhanallah. Tapi gak ada yang mau ikut dalam dakwahnya. Maka punten ketika beliau itu pergi dari daerahnya, beliau menaiki satu kapal, yang mana pada kapal tersebut ternyata banyak muatannya. Ini kalau kata kaptennya, subhanallah, kalau nggak dikurangi akan tenggelam semua. Maka diundi, harus ada yang dilempar ke laut. Ketika diundi, keluarlah nama Nabi Yunus.
diundi lagi, keluar lagi nama Nabi Yunus berkali-kali hingga fix dimufakati Nabi Yunus yang dilemparkan kepada ke laut. Subhanallah, ini merupakan teguran Allah. Kenapa? Nabi kita itu subhanallah segalanya wahyu dari Allah. Beliau belum diperintahkan oleh Allah untuk pergi dari daerahnya, namun subhanallah beliau belum pergi terlebih dahulu. Maka ini ada teguran cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Punten, jangankan nabi-nabi, titelnya wali itu segala apa yang dikerjakan mesti sesuai amru, perintah Allah. Apalagi nabi. Nah ini ceritanya begitu, Nabi Yunus ditegur oleh Allah subhanallah karena pergi tidak dengan izin Allah terlebih dahulu, maka dilempar ke laut. Ketika dilempar ke laut dimakan ikan laut. Subhanallah. Nah dalam ikan tersebut, dalam perutnya beliau alaihi salam subhanallah bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatannya dengan taubat. Doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam keadaan yang gelap gulita di perutnya ikannya. Wakilah selama 3 hari 3 malam beliau di dalam ikan tersebut. Subhanallah. Ketika berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah mengijabah. Allah mengeluarkan baginda Nabi Yunus dari perut ikan tersebut. Nah, waktu kejadiannya di hari Asyura. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka punten kalau kata guru subhanallah Walid Muhammad Husain Nawawi, kalau yang lagi dapat kesulitan, kalau yang lagi bingung, banyak permasalahan, sumpah baik hawai, subhanallah, banyak-banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seperti itu. Kalau dalam Qur'annya disebutkan apa? Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alayhi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika beliau berdoa demikian, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka Allah ijabah doanya. Allah selamatkan dari kebingungan, dari kesusahan. Nah ini, kalau kita yakin dengan janji Allah, yakin dengan apa-apa yang tertera dalam Al-Quran, kitab Allah, maka bismillah, kita amalkan ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan sehari, 2 hari, seminggu wis nglakoni makumil anggar bae lah, nembe seminggu. Subhanallah. Kadang Gusti Allah menguji itu kita dengan ketulusannya. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Boleh jadi langsung diijabahnya dengan cepat, boleh jadi Allah ingin tahu dulu rintihan kita setulus mana, sejauh mana. Maka yang penting kita doa ikhtiar, minta kepada Allah. Subhanallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian di hari Asyura juga subhanallah Allah menyembuhkan sakit daripada baginda Nabiullah Ayyub alaihi salam. Punten ibu-ibu, Nabi Ayyub diuji oleh Allah punya penyakit kulit. Subhanallah, wakilah punten subhanallah sampai akut lah kalau bahasa kedokterannya itu. Subhanallah, saking sudah parahnya. Subhanallah sampai diasingkan, ditinggalkan keluarga. Ini ujiannya para nabi-nabi. Jadi orang semakin tinggi derajatnya, semakin diuji oleh Allah. Bagaikan pohon semakin tinggi, angin semakin kencang. Tapi ada yang menyatakan begini, ya wis ana kumil pengen biasa-biasa baik. Kan Gusti Allah. Kalau teman-teman diuji teman-teman. Subhanallah. Ada orang yang berpandangan seperti itu, sudah biasa-biasa mau lah kedudukan di sisi Allahnya. Nanti kalau soleh-soleh banget, jadi wali-wali banget, ujinya berat. Jangan salah kira. Itu pikiran kita orang awam. Kalau orang sudah menduduki makom yang tinggi, diangkat derajatnya oleh Allah, didekatkan posisinya oleh Allah, ujiannya meskipun berat, haba'an maghfura,
Dilalahnya bisa dilalui malah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kadang kita kalau sering curhat dengan teman, si teman ini dapat ujian umpama, ya Allah mbak, kita lamun dari sampean buat membeli, subhanallah, kayak sudah kuat, Masya Allah, sampean sabar teman mbak itu, ya Allah. Mungkin dia melakukannya ya biasa banget sih, alhamdulillah, sewajarnya saja. Intinya bahwa Allah ketika memuji seorang hamba sudah sesuai dengan ukurannya masing-masing. Allah tidak akan memuji seorang hamba kecuali hamba tersebut telah menyanggupi ujian tersebut. Tinggal satu, sabarnya sampai di mana nih? Prasangka baik kepada Allahnya sejauh mana ini? Janji Allahnya pasti, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Nabi Ayub alaihi salam diuji sakit oleh Allah sampai 7 tahun lamanya. Subhanallah. Nah, pada hari Asyura Allah sembuhkan penyakitnya. Tidak hanya disembuhkan penyakitnya, Allah ganti dengan berkali-kali lipat apa yang hilang dari sisi baginda Nabi Ayub alaihissalam. Dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani dhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika Nabi Ayub berdoa kepada Allah pas waktu lagi sakit-sakitnya, anni massani dhurru wa anta arhamur rahimin, ya Allah, aku ditimpa sakit yang begitu berat, susah yang begitu berat, dan Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Subhanallah. Maka punten kita yang punya penyakit, subhanallah, bagus sekali kalau kita dawam baca Rabbi anni massani dhurru wa anta arhamur rahimin. Adabnya para nabi, punten ibu-ibu, gak seperti kita, ya Allah saya sakit sembuhkan, tidak. Adabnya indah, gak langsung to the point, tidak. Anni massani dhurru, sungguh aku ditimpa sakit yang begitu payah. Ya Allah, wa anta arhamur rahimin, dan Engkau ya Allah zat yang maha pengasih, maha dirajanya, zat yang maha pengasih. Artinya kalau sudah berkata demikian, kalau Gusti Allah yang maha pengasih, gak akan mungkin membiarkan, gak akan mungkin melantarkan. Ketika diberi sakit pasti ada hikmah yang luar biasa dahsyat di balik sakit itu. Entah ampunkan dosanya oleh Allah, entah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi anni massani dhurru wa anta arhamur rahimin, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani dhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika doa demikian, fastajabna lahu fakashafna lahu bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahu rahmatan min 'indina. Subhanallah. Artinya bahwa ketika doa seperti ini, Allah enggak hanya memberikan sembuh. Subhanallah. Tapi Allah juga memberikan, mengganti dengan berkali-kali lipat apa yang hilang dari orang tersebut. Maka satu, jangan putus asa, terus kita minta sama Allah. Terus kita minta sama Allah. Fastajabna lahu fakashafna lahu bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min 'indik. Benar banget tadi ayatnya. Subhanallah. Coba nanti dicek ya. Subhanallah. Coba kita lihat. La haula wala quwwata illa billah. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahu rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Pada hari Asyura Gusti Allah menyembuhkan sakitnya Nabiullah Ayub alaihissalam. Kemudian di hari Asyura pula, subhanallah,
dari kekejaman Fir'aun. Subhanallah. Dari kekejaman Fir'aun. Subhanallah. Wajawazna bibani Israel bahra fatba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa. Subhanallah, diselamatkan oleh Allah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fasba'ahum Fir'aun bi junudihi fa ghasyiyahum minal yammi ma ghasyiyahum. Fir'aun dan bala tentaranya dikalahkan, ditenggelamkan oleh Allah di dalam laut. Subhanallah, maka ini yang biasa kita sering dengar. Makanya ketika baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang di Madinah, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahuda tasumu yaum Asyura. Tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dan beliau sallallahu alaihi wasallam melihat kaum Yahudi berpuasa di hari Asyura. Faqala, maka beliau bertanya, ma hadha, hari apa ini? Dijawab oleh orang Yahudi, hadha yaumun salihun, ini hari yang baik. Hari Asyura adalah hari yang baik. Hadha yaumun najjallahu bani Israil min aduwihim, hari ini hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari para musuhnya. Oleh karenanya fasamahu Musa, berpuasalah baginda Nabi Musa alaihissalam, nabinya Bani Israel. Subhanallah, pemimpinnya Bani Israel. Maka ketika dijawab oleh orang-orang Yahudi demikian, kala baginda sallallahu alaihi wasallam merespon, fana ahqqu bi Musa minkum, maka aku lebih berhak untuk mengikuti, lebih layak untuk mengikuti baginda Nabi Musa alaihissalam dibanding kamu sekalian. Kenapa? Pada hakikatnya yang lebih mengikuti baginda Nabi Musa, yang lebih mengikuti baginda Nabi Isa, yang lebih mengikuti baginda Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Kenapa? Ketika datang khatamun nabiyyin, nabi terakhir, nabi pungkasan, itu tidak menyalahkan ajaran-ajaran nabi sebelumnya, membenarkan dan menyempurnakan. Inilah didikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Masya Allah, maka ketika mengikut daripada baginda Nabi Musa benar-benar mengikuti ajaran Tauratnya, atau pengikut dari baginda Nabi Isa benar-benar mengikuti ajaran Injilnya, niscaya mereka akan bisa dengan begitu mudah sam'an wa ta'atan, tunduk patuh kepada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerisalahan beliau sudah didengung-dengungkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Maka dalam Quran disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujudiyatahum fadlan min rabbihim wa nasimahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Ada di Tauratnya, ada di Injilnya, kalau kita betul-betul memahami. Subhanallah, tapi kebanyakan sudah disembunyikan, sudah kebenaran ini dibelok-belokkan. Subhanallah, sehingga kita tidak mengetahui kebenaran hakikat yang seperti ini. Kalau Taurat aslinya, Injil aslinya, itu disebutkan kenubuahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Nah, di hari Asyura itu diselamatkannya Nabi Musa dan pengikutnya dari kekejaman Fir'aun, dikalahkannya Fir'aun, ditenggelamkannya Fir'aun di hari Asyura seperti itu. Kemudian di hari Asyura pula Allah menyembuhkan mata Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Kita pernah mendengar bahwa beliau saking sedihnya, saking menangisinya hilangnya Nabiullah Yusuf alaihissalam, putra tercinta beliau. Subhanallah, wakilah berkisah ini selama 30 tahun, 33 tahun. Subhanallah, seorang ayah terpisah dengan anak tercintanya.
Nabiullah Yusuf terpisah dengan Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Nah, pada waktu terpisah ini baginda Nabi Ya'qub tidak berhenti menangis. Sampai apapun, jangan salah paham ya, bukan buta, bukan. Nabi itu dijaga. Nabi itu subhanallah kewibawaan zahiriyahnya dijaga, bukan buta. Tapi karena sering menangis, maka tertutup matanya dengan air mata sampai putih. Punten kita nangis seharian, melihat itu burung. Subhanallah, lagi nangis-nangisnya itu melihat itu burung, tertutup air mata. Ini bertahun-tahun, puluhan tahun, maka tertutup dengan air mata. Nah, pada hari Asyura Allah menyembuhkan mata baginda Nabiullah Ya'qub alaihissalam dengan barokahnya ditempelkannya baju Nabiullah Yusuf alaihissalam ke mata beliau. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Ada dalam Al-Quran disebutkan subhanallah, apa itu ya? Idhabu biqamisi hadha falquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni biahdikum ajma'in. Atau ayat lain, falamma ja'al bashir alqahu ala wajhihi fartadda basira. Jadi ketika hari bahagia telah tiba, hari pertemuan telah tiba, salah satu anak Nabi Ya'qub membawa baju Nabi Yusuf untuk ditaruh di mata Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Ketika sudah tiba hari itu, sembuhlah mata Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Makanya punten, ada bacaan seperti wiridan dulu kalau saya lagi sakit mata itu, subhanallah, Umi sering baca, ya nadhari ya Ya'qub u'idukuma bimasta'adha bihi masahul kamadu qamisu yusfa irja'al bashiru bihi bihaqqi Ya'qub fadhal ayyuha ramadu. Nanti Umi tulis, kemudian dikalungkan ke orang yang sakit mata itu. Dulu begitu. Subhanallah. Ya nadhariyu ya Ya'qub u'idukuma bimasta'adha bihi idmasahul khamadu qamisu Yusuf irja'al bashiru bihi bihaqqi Ya'qub fadhhab ayyuha ramadi. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ada referensi dalam Quran. Falamma ja'al bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, pada hari Asyura sembuhlah mata baginda Nabiullah Ya'qub alaihissalam dan sudah bisa melepas rindu dengan putra tercintanya. Hari perjumpaan antara baginda Nabi Ya'qub dan baginda Nabiullah Yusuf alaihissalam. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian tidak hanya itu, di hari Asyura pula Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah mengeluarkan baginda Nabiullah Yusuf dari sumur. Punten, kan dikisahkan Nabi Ya'qub punya 12 anak. Subhanallah, yang paling dieman bahasa kitanya, yang paling dikasihi itu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Di samping rupanya yang elok rupawan, subhanallah, beliau juga telah mendapatkan wahyu bahwa ini anak beda dari anak-anak yang lain, akan menjadi pemimpin, menjadi pelindung bagi para orang-orang fakir dan miskin. Jadi Nabi, yakni Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah, yang seperti ini memicu kecemburuan antara anak. Maka didikan Al-Quran itu subhanallah, sebagai orang tua mesti, kalau anaknya banyak mesti ada yang lebih cenderung kemana? Subhanallah. Subhanallah, kalau zaman sedikit mungkin yang sering ngumpai amplop di Yemen mungkin barangkali ya, subhanallah seperti itu. Atau yang paling akhlaknya paling bagus, paling disayang, subhanallah. Mungkin ada yang seperti itu, atau orang yang paling nurut, yang paling disayang. Tapi ada kecenderungan itu. Ada. Sayangnya mungkin subhanallah sayang semua, tapi ada cenderung itu ke anak mana. Subhanallah, ya Allah a'lam. Saya belum menjadi orang tua, nggak tahu. Cuman kalau dari kisah ini ada pelajaran bagi orang tua, subhanallah, bagaimana cara bersikap kepada para anak-anaknya. Subhanallah, agar jangan sampai antara anak itu subhanallah saling menyayangi,
saling membelakangi. Subhanallah, ini harus penting parenting orang tuanya. Subhanallah. Karena putra-putra Nabi Yakub yang lain itu cemburu kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Punten Nabi Yusuf ini saking jangan sampai dekatnya dengan Nabi Yakub, maka harus diasingkan. Ada yang mengatakan harus dibunuh, tapi jangan, gak disepakati. Jadi dibuang saja ke sumur. Subhanallah, dibuang ke sumur itu. Subhanallah. Nah, hari diselamatkannya baginda Nabiullah Yusuf diangkat dari sumur itu hari Asyura. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Wajah sayyaratun farsalu waridahum fadladalwah qala ya bushra hadha gulam wa asaruhu bidu'ah. Subhanallah, ayat itu. Subhanallah, hari di mana Nabiullah Yusuf dikeluarkan dari sumur, ditemukan oleh kafilah yang lagi jalan di tempat itu mau ngambil minum. Subhanallah, ketika mengangkat air timbanya, ternyata ada anak kecil yang begitu elok rupawan. Nabiullah Yusuf alaihissalam dibawa sampai ke Mesir, punten sampai dijual dan lain sebagainya. Dijualnya ini bukan untuk melantarkan, ini sudah misi Gusti Allah untuk mengangkat di kemudian hari Nabiullah Yusuf jadi pembesar Mesir, jadi bendahara Mesir, jadi orang yang terpandang di daerah tersebut menyebarkan agama tauhid. Subhanallah. Maka punten, hikmahnya adalah apa ya? Kita mungkin kalau lihat dari pada saat hari ini ya, subhanallah, ya Allah, gue anakku begal temen sih, umpama badek temen sih, subhanallah, ini anak pengen jadi apa? Sebagai orang tua jangan putus asa, terus doa, terus diberi dukungan melalui pendidikan yang baik, lingkungan yang baik. Subhanallah, selebihnya Allah yang akan mengatur nasibnya. Gak tahu ini anak mungkin nakal banget, gedenya mungkin, subhanallah, Allah angkat derajatnya, wallahu a'lam. Maka yang terpenting bagi kita ini, subhanallah, masa depan kita gak tahu, masih misteri ya. Yang kita punya adalah masa kini, subhanallah. Tapi masa kini kita penuhkan dengan prasangka baik, husnudzon kepada Allah. Husnudzon ini akan timbulnya apa? Semangat dalam berdoa, semangat dalam berusaha. Nah, disinilah apa bakal sukses kita akan diraih. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Kemudian di hari Asyura juga subhanallah, ini yang paling agung, ditiupkannya ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam hadis qudsi disebutkan laulaka ya Muhammad lamma khalaqul aflak. Kalau nggak ada kanjeng Nabi, kalau nggak ada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nggak ada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah nggak akan menciptakan semesta ini. Adanya kita ibu-ibu, sampai pada waktu ini kita kumpul di sini, terciptanya semesta, gunung, lautan, daratan, semuanya itu berkah hadirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, subhanallah, subhanallah. Maka di hari tersebut, hari terjadinya peristiwa-peristiwa agung, wakilah hari kiamat kelak akan terjadi di hari Asyura. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka pada waktu itu adalah waktu di mana Allah membagi-bagikan hadiahnya, pertolongannya, anugerahnya kepada para kekasih-kekasihnya. Kitanya, subhanallah, ayo ikut-ikutan. Ketika di hari Asyura, sebisa mungkin kita menyiapkan diri dalam beribadah, menampilkan apa yang terbaik untuk Allah. Agar apa? Agar kita juga terbagi dengan karunia-karunia Allah yang diberikan kepada para
nabinya, para kekasihnya. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Kalau diteliti, nukumil amalan itu. Kalau yang sahih itu ada dua. Yang pertama puasa. Maka yang tidak ada umur, ada kesehatan, ada kemampuan, jangan sampai tinggal puasa di tanggal 10 bulan Muharram, Yaum Ashura. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Ada hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ma ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawm fadlihi 'ala ghairi illa hadha al-yawm, yawm Ashura, wa hadha ash-shahr yani syahr Ramadan." Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, aku tidak pernah mendapati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaga puasa pada suatu hari karena keutamaannya dibandingkan hari-hari yang lain kecuali hari ini. Artinya begitu dijaga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari apa itu? Hari Ashura. Dan di bulan Ramadan. Subhanallah. Riwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Ini ada dalam Sahih Muslim. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yakni bulan Muharram. Apalagi di bulan Muharram ada satu hari yang mana Allah melimpahkan banyak anugerahnya kepada para nabi-nabinya, yakni Yaum Ashura. Maka jangan tinggal ini ibu-ibu, mbak-mbak. Subhanallah, kalau ada kesempatan bismillah, niatkan dari mulai sekarang. Dari subhanallah Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ini ada dalam Sunan Abi Daud, disebutkan bahwa wasaumu yaum Ashura inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanati allati qablah. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi ditanya tentang keutamaan hari Ashura, beliau menjawab, wasaumu yaum Ashura inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanati allati qablah. Dan puasa di hari Ashura, sungguh saya sangat mengharapkan kepada Allah bisa menggugurkan dosa 1 tahun lalu. Jadi benar, kalau kita pengen bersih, catatan amalnya setahun ke belakang ini, jangan sampai tinggal puasa di hari Ashura. Pripun mulai kedatangan tamu bulanan nyumpun boten napa-napa niku hadiah saking Gusti Allah. Cuma bisa ada solusi. Kalau ada rezeki, kita belilah es batu, es teh manis, atau bakso 1 mangkok, dikasih kepada orang yang berpuasa. Ini subhanallah. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan pahala orang yang berpuasa di hari Ashura. Subhanallah, sekemampuan kita. Mampunya es susu coklat. Mampunya teh jus gula batu, ya wis teh jus gula batu. Mampunya taiti, wah Starbucks gampang, wis mangga. Subhanallah, sekemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Subhanallah, yang penting niatnya dan jangan sampai tinggal seperti itu, ya. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Itu yang pertama. Yang nomor 2 yang sangat amat dianjurkan, ini pun ibu-ibu, khususnya bagi kepala rumah tangga, bapak atau ibu, subhanallah, untuk memberikan keluasan rezeki, kejembaran rezeki kepada keluarganya. Subhanallah. Dalam hadis riwayat Imam Tabarani dan Imam Baihaqi, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wasa'a 'ala 'iyalihi yawm Ashura, wasa'a Allahu 'alaihi." Subhanallah. Wasa'a Allahu 'alaihi fi sanati
Siapa yang memberikan kelonggaran rezeki, keluasan rezeki pada keluarganya, bukan kepada orang lain, kepada keluarganya. Di hari Asyura, wasallallahu alaihi fi sanatihi kullih. Subhanallah, Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun tersebut. Jadi ini resep kunci bagi subhanallah kita ini subhanallah yang pengen setahun ke depan jembar rezekinya, berkah rezekinya, melimpah rezekinya. Wis kang royal, kang dermawan khususnya kepada keluarga. Biasanya punten makannya telur ceplok, tempe goreng, tahu goreng. Di hari itu sok sate marangginya umpama, empal gentong, haji akutnya, subhanallah. Apapun sekemampuan kita. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Atau yang biasa juga kumpul kalau buatan ya sekemampuannya. Yang penting ada bedanya. Yang biasanya rujak sambal, subhanallah, ditambah ada gorengan bakwannya. Ada peningkatan dan di situ termasuk daripada memberikan kelonggaran rezeki. Kalau punya rezeki lebih lagi, subhanallah, bismillah, pengen memberikan sandangan, pakaian kepada keluarga, subhanallah, nggak apa-apa. Tapi ini jangan jadi alasan mak best kali kamu ya. Subhanallah, nggak apa-apa, subhanallah. Tapi kita sebagai anak harus tahu kondisi orang tua juga, subhanallah. Masya Allah, jangan jadi alasan kata lingkungnya begini Pak. Subhanallah. Tapi memang betul itu untuk menjembatkan. Orang tua yang baik akan sebisa mungkin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi anak-anak yang baik akan bisa mengerti kondisi orang tuanya. Dia tidak akan mau memberatkan orang tuanya. Maka subhanallah sekemampuannya. Yang penting punten ibu-ibu ya subhanallah, ini kalau pulang ke rumah dibisik-bisikin bapak-bapak suaminya, ya subhanallah, masya Allah, masya Allah. Kenapa? Kalau pengen sepanjang tahun tersebut subhanallah jembar rezekinya, mudah rezekinya, maka subhanallah apa? Berilah kelonggaran, berilah keluasan rezeki kepada keluarga, subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Pahamnya di sini? Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka subhanallah itu yang sahihnya. Jangan sampai tinggal. Tapi para ulama subhanallah bersandarkan ada hadis-hadis. Jadi ada hadis yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Tapi tidak apa-apa meskipun hadis dhaif, kalau itu hubungannya untuk basyir wa nadhir, fadhailul a'mal dibolehkan. Subhanallah, masya Allah. Punten di hari-hari biasa kita dianjurkan untuk beramal, apalagi di hari-hari yang agung lebih-lebih dianjurkan. Subhanallah, di hari-hari agung kualitas amal akan meningkat. Pun demikian maksiat di hari-hari agung dosanya akan berkali-kali lipat juga. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Kehadiran wa khalaqnakum azwajan. Subhanallah. Kemudian apalagi amalan di hari Asyura? Yang pertama, jangan tinggal puasa. Yang nomor 2, jangan tinggal menyenangkan keluarganya. Entah diberi makanan yang enak dibanding dari biasanya, subhanallah, diberikan jajan lebih dibanding biasanya, atau apapun itu, subhanallah. Kemudian yang nomor 3 adalah mengusap kepala anak yatim. Waraqsa yatimin sah, mengusap kepala anak yatim. Tapi punten, jangan salah paham ya. Jangan sekampung mengusap semua kepala anak yatim. Ngusapin mawon, buatan juga nih. Ya mungkin protes nih, subhanallah. Ngusapin baik sampai rontok kabeh. Tapi begitu pun gak sampoannya, masya Allah. Mengusap di sini memberikan, berbagi,
harta kita kepada anak yatim semampu kita. Ada 1.000 dikasih, ada 5.000 dikasih, ada 10.000 dikasih. Fattakullah mastata'tum. Jadi mengusap di sini tanda welas asih kita kepada anak yatim. Yang punten kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi, orang yang bisa merangkul anak yatim, yang bisa mengayomi anak yatim, yang bisa mensupport anak yatim, membiayai, subhanallah, hakada. Kata Kanjeng Nabi-nya hakada, dempet, subhanallah, saking begitu dekatnya orang yang bisa merumat anak yatim. Maka bukan hari Asyura terkenal dengan Idul Aitam, hari idnya anak yatim. Maka bukan biasanya di kota-kota ada santunan anak yatim di hari Asyura karena memang sangat amat dianjurkan. Subhanallah. Kemudian apalagi sil menyambung silaturahim, subhanallah. Bersilaturahim kepada keluarga kita, kepada kerabat kita itu dianjurkan, disunahkan. Kemudian apalagi irtasil, mandi. Niat nanti ibu-ibu, subhanallah, mandi sunnah Asyura, subhanallah, diniatkan untuk menghormati apa yang dihormati oleh Allah, menyambut hari agung tersebut dengan kebersihan badan, zahir dan batin. Diniatkan. Subhanallah, monggo sudah masuk maghrib Asyura, subhanallah, sampai tenggelamnya maghrib batas akhir Asyuranya. Subhanallah, monggo diniatkan itu mandi. Subhanallah, ya Allah, saya niat mandi karena Allah Ta'ala, mengagungkan apa yang Allah agungkan, mengagungkan apa yang Rasulullah agungkan. Niat bebersih zahir batin, roh jasad karena Allah Ta'ala. Bismillah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah itu. Kemudian apalagi zur'aliman, berziarah kepada orang-orang alim. Subhanallah, ini dianjurkan sekali. Subhanallah. Wa'iyadul marid, mengunjungi orang-orang yang sakit, menjenguk orang-orang yang sakit. Subhanallah, dianjurkan di hari Asyura. Intinya bahwa satu ya, menebar syafaqah, menebar welas asih. Subhanallah, menebar welas asih. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, itu di antara amalan-amalan yang bisa diamalkan di hari Asyura. Tapi yang terpenting tadi ya, puasa dan memberikan keluasan rezeki. Subhanallah. Bercelak juga disunahkan. Maka subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian ada doanya ibu-ibu ya. Doanya subhanallah, ini saya sudah bagikan. Nanti ada doa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanallah. Ini ibu-ibu sudah dapat ya? Sampun, alhamdulillah. Nanti ada bacaan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, minimalnya dibaca 70 kali. Subhanallah. Disebutkan subhanallah dalam kitab Al-Jawahir, Al-Alama Al-Ajhuri berkata, subhanallah, siapa yang pada hari Asyura membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir sebanyak 70 kali, dan ditambah doanya yang di bawah ini ibu. Subhanallah bil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatul arshi walhamdulillah bil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatul arshi wallahu akbar bil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatul arshi subhanallah adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillahi tammati kulliha walhamdulillah adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillahi tammati kulliha wallahu akbar adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillahi tammati kulliha as'aluka as-salamata bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin sebanyak 7 kali. Jadi siapa yang baca doa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, dan doa tadi subhanallah min al-mizan 7 kali, subhanallah, maka faidahnya subhanallah, Allah akan menjaga dia, subhanallah, menjaga hatinya agar jangan sampai mati hatinya. Bismillah. Halo. Sudah ya. Bismillah. Nah, siapa yang baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, doa tadi subhanallah min al-mizan sampai akhir 7 kali, maka Allah akan menjaga hatinya, di mana hati-hati pada waktu itu hati banyak yang mati. Artinya apa? Dijaga ketauhidannya, dijaga imannya, dijaga husnul khotimahnya ini, subhanallah. Sampai punten al-alama al-Juhuri menyatakan subhanallah, Allah akan jaga dia agar dipanjangkan umurnya. Artinya tidak akan mati di tahun tersebut, kecuali memang matinya itu sudah jadi subhanallah takdirnya. Dilalahnya kalau memang sudah takdirnya itu punten, Allah akan mencabut nyawanya, dia tidak akan diberi taufik oleh Allah untuk membaca doa ini. Seperti itu. Jadi ada sakit yang begitu parah, insya Allah dengan barokahnya doa ini Allah akan panjangkan itu umurnya. Sakitnya insya Allah akan disembuhkan oleh Allah. Yang penting husnuzon, minta kepada Allah. Tapi yang sahihnya adalah tidak akan mati di sini, maksudnya tidak akan mati hatinya. Hatinya akan dijaga oleh Allah agar selalu hidup, agar bisa meraih husnul khotimah. Subhanallah. Maka puntennya ibu-ibu, jangan sampai tinggal ini, jangan sampai tinggal. Ada lagi doanya itu yang bagus ini. Subhanallah, saya belum mengcopy ya. Subhanallah, ini yang biasa dianjurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mufarrija kulli karbin wa ya mukhrija dhinnuni alaihi salam yawma ashura wa ya jami'a syam'i Ya'qub alaihi salam yawma ashura wa ya ghafira dhanbi Dawud alaihi salam yawma ashura wa ya kashifa dhurri Ayyub alaihi salam yawma ashura wa ya sami'a da'wati Musa wa Harun alaihi salam yawma ashura ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبه ومصطفاه يوم عاشوراء ويا رحمن الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت يقضي حاجتي في الدنيا والآخرة وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحيني حياة طيبة وتوفني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Nah itu juga bagus dibaca di hari Asyura. Insya Allah nanti Mbak Pondok dibagikan yang ini doanya subhanallah. Ini ibu-ibu dibagikan dari ini. Ada saya dereng di kang niku nggih. Nggih boten napa-napa niku sampun saya subhanallah. Nah itu subhanallah, masya Allah, jangan sampai tinggal ibu-ibu nggih subhanallah. Kalau subhanallah para ahli ilmu, saya ini mendengar dari guru Walid Muhammad Husain Nawawi, dan saya subhanallah mendengar juga ini subhanallah dari salah satu habaib yang mana beliau dapat wejangan dari Habib Umar Al-Hafidh. Biasanya itu nanti di malam Asyura melakukan Salatnya 4 rakaat. Tiap rakaat membaca Fatihah 1 kali, Surat Al-Ikhlas 51 kali. Salat 4 rakaat di malam Asyura. Setiap rakaatnya Fatihah 1 kali,
surah Al-Ikhlas 51 kali. Ba'da salam mau surah Al-Ikhlas 1000 kali. Masya Allah, 1000 kali. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam salah satu atharnya, siapa di hari Asyura baca surah Al-Ikhlas 1000 kali, Allah akan hidupkan hatinya, Allah akan jaga iman Islamnya, Allah akan jamin husnul khotimahnya. Ini Al-Ikhlas 1000 kali. Subhanallah. Nah, kemudian ditutup dengan doa Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 kali, sampai subhanallah bil al-mizan 7 kali. Itu subhanallah. Dan paginya ibu-ibu punten, paginya ini enjing sampune medal srengenge siram teras nangge pakaian ingkang paling sae. Jadi nanti pagi hari Asyura setelah keluar sinar matahari srengenge itu subhanallah maka mandi, diniatkan mandi sunnah Asyura gak apa-apa. Subhanallah, niat mandi menghormati hari yang agung. Subhanallah, karena Allah Ta'ala. Setelah itu memakai pakaian yang terbaik. Ibu-ibu Mbak Pondok punya pakaian, ya dipilih yang paling bagus, yang mana dipakai yang itu. Nonton mobil, kalau pakaian ini pada swag-swag baby pun, yes, dipilih kan swag-swagnya paling setitik. Subhanallah. Yang penting yang terbaik yang kita punya. Jangan memberatkan, gak perlu baru. Yang terbaik yang kita punya. Subhanallah. Nah, lajeng mendesak cuwuk toya dipun usapaken maring sirah kalian maos hasbiyallahu wa kafa sami'allahu liman da'a laisa Allahi muntaha man i'tasama bihablillahi najah. Kemudian setelah medal srengenge itu mandi, pakai pakaian yang bagus, wudu tentunya ya subhanallah, kemudian ambil air subhanallah secukupnya, setelapak tangan lah bahasanya subhanallah, kemudian diusapkan maring sirah, diusapkan ke kepala ke wajah subhanallah, diusapkan sambil membaca hasbiyallahu wa kafa sami'allahu liman da'a laisa wara'allahi muntaha man i'tasama bihablillahi najah. Subhanallah. Kemudian subhanallah bagus sekali, setelah itu langsung ibu sholat 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Fatihah dan ayat kursi. Rakaat kedua membaca Fatihah dan akhir surah Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'ana ila akhirih. Pendek ayatnya itu, subhanallah. Itu Masya Allah, Masya Allah. Kalau punten dalam riwayat lain subhanallah, subhanallah bisa juga sholat 6 rakaat. Sholat 6 rakaat subhanallah, tapi salamnya 1 kali. Dalam riwayat lain sholat 6 rakaat, salamnya sekali. Yang rakaatnya baca asyams, baca Fatihah, asyams, ad-duha, al-zalzalah, al-ikhlas dan mu'awwadzatain. Mu'awwadzatain itu al-falaq an-nas. Subhanallah. Ba'da salam sujud dan membaca qul ya ayyuhal kafirun 7 kali dan doa Allahumma ja'alni mimman da'aka fajabtahu wa amana bika fahadaitahu wa rahiba ilayka fa'ataitahu wa tawakkala 'alayka fakafitahu wa qataraba minka fadnaitahu Allahumma baduli 'aishi madda